والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada haribaan junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sepak Bola Bulan Walidain Ihsanah Bapak Ustadz Misja SDSya, yang saya hormati pula kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Sepak Bola Bulan Walidain Ihsanah, yang saya hormati pula santri-santri prima yang saya cintai. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang halal dan barakah, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan membawakan kultum yang berjudul Al-Quran. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Al-Quran adalah kitab sucinya orang muslimin. Jika kalian ketahui, Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkhilaf di Ghairah pada malam 17 Ramadan dan tahun 41 dari kelahiran Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Demi kitab Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami pula yang memberikan peringatan. Malam yang diberkahi dalam ayat tersebut ialah malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Biasanya di Indonesia pada tanggal 17 Ramadan akan diadakan peringatan nuzul Al-Quran. Maka baru pertama kali yang beliau terima yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mengandung beberapa ajaran. Semula ayat suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung, tetapi Allah menurunkannya secara berangsur-angsur atau secara bertahap menurut kebutuhan. Setiap ada masalah yang ditanyakan kepada Rasul, maka Allah langsung menurunkan wahyunya kepada beliau sebagai jawabannya. Semula Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa lisan, lalu ditulis pada zaman Nabi sendiri pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Tidak hanya itu, para sahabat yang lainnya juga serta ikut menulisnya. Di samping itu juga telah banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran. Pada masa Nabi juga alat tulis menulis masih sangat sedikit, alat tulis menulis masih sangat langka, maka Al-Quran dituliskan di atas pohon, di atas daun, di atas kayu, di atas batu, di atas kulit kambing, di atas tulang maupun tembikar, sehingga tulisan itu masih berserakan. Selanjutnya, karena banyak sahabat yang menghafal Al-Quran dan mati syahid pada peperangan waktu itu, maka Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan pada masa Abu Bakar dan atas usul umat. Di antara juga sahabat yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran yakni Zaid bin Harithah selama 1 tahun dan diberi nama Mushaf. Lalu sepeninggalan Abu Bakar, Mushaf itu diserahkan kepada Umar. Sepeninggalan beliau, Mushaf itu disimpan kepada Hafsah binti Umar. Kini Al-Quran telah disusun mushafnya
dicetak terdiri atas 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Pertama kali Al-Quran diterbitkan yaitu di Jerman, di Hamburg, Jerman pada tahun 1694 Masehi. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar yang abadi dari sekian banyak mukjizat para rasul. Sebagai dakwah Islamiyah bagi orang-orang yang tidak mempercayainya dan tidak ada yang bisa menandinginya karena baik ahli sastra maupun ahli bahasa, karena diturunkannya dari sisi Allah masih terjaga atas kemurniannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Mungkin cukup sekian tutup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.